Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Adela Rizky Azahra, Erik Saputra, Putri Anggraini, Selvina Indraniati Staiman, Sofa Marwa Hanif, dan Supratmi. Di sini kami akan menjelaskan tentang ekosistem. Yang pertama yaitu pengertian ekosistem. Ekosistem adalah tempat di mana kehidupan berlangsung dalam sistem yang teratur dan mandiri atau ketergantungan. Misalnya, rantai atau jaringan makanan dan siklus hidrologi. Kemudian pengertian ekosistem menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Sumarwoto. Ekosistem adalah sistem ekologi yang di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara komponen penyusunnya. Secara keseluruhan, komponen penyusun ekosistem mencakup komponen biotik dan abiotik. Organisme dalam ekosistem membentuk sebuah komunitas. Kemudian, ekosistem adalah suatu kesatuan yang membentuk jaring-jaring kehidupan yang lebih kompleks dan saling berhubungan. Selanjutnya yaitu menurut Sir Arthur George Tansley. Ekosistem menurut Sir Arthur George Tansley adalah sebuah unit ekologi yang di dalamnya terdapat struktur dan fungsi. Struktur di dalam ekosistem akan berhubungan dengan banyaknya spesies yang ada. Struktur di dalam ekosistem cukup kompleks yang membuat keanekaragaman spesies sangat banyak. Sementara, fungsi utama ekosistem adalah sebagai siklus materi dan arus energi lewat komponen ekosistem. Fungsi ekosistem. Dalam sebuah ekosistem terdapat tumbuhan dan hewan yang sangat berperan penting pada kehidupan dan kesehatan manusia. Mulai dari sumber pangan, pakaian, perumahan, dan kesehatan. Makanan yang dikonsumsi manusia berasal dari tumbuhan dan hewan di dalam ekosistem. Apabila ekosistem tidak dijaga dengan baik, maka sumber pangan manusia akan terganggu. Begitu pula untuk pakaian dan perumahan. Pakaian manusia asalnya dari tumbuhan. Beberapa pakaian dibuat dari sutra. Untuk tempat tinggal, membangun rumah membutuhkan kayu yang berasal dari tumbuhan, batu, pasir, dan lainnya. Kemudian dari sisi kesehatan, ekosistem berperan dalam pembuatan obat-obatan, terutama obat tradisional yang berasal dari tumbuhan. Ciri-ciri ekosistem. 1. Keanekaragaman hayati yang tinggi. Semakin tinggi keanekaragaman hayati, maka makin banyak spesies yang memiliki pesan setara secara fungsional dalam ekosistem tersebut. Kedua, aliran nutrisi seimbang, artinya semua interaksi antar organisme berlangsung secara seimbang. Ketiga, aliran energi seimbang. Proses makan dan dimakan terjadi secara seimbang dalam jaring-jaring ekosistem. Jenis-jenis ekosistem. Ekosistem digolongkan menjadi dua. Yang pertama, ekosistem alami. Ekosistem alami adalah ekosistem yang sudah terbentuk secara alami oleh alam. Ada dua ekosistem alami, yaitu ekosistem air dan darat. Pada ekosistem air atau akuatik, komponen abiotiknya sebagian besar terdiri dari air. Sementara itu, pada ekosistem darat atau terestrial adalah ekosistem yang terjadi di daratan. Ekosistem darat bergantung pada curah hujan dan temperatur tempat tersebut. Contoh ekosistem alam: ekosistem laut, ekosistem danau, ekosistem sungai, ekosistem muara, ekosistem pantai, ekosistem terumbu karang, ekosistem gurun, ekosistem hutan gugur, ekosistem taiga, dan ekosistem sabana. Selanjutnya, ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan oleh manusia. Adapun manfaat ekosistem buatan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Semua yang ada di dalam ekosistem buatan, baik tanaman ataupun hewan, dipelihara oleh manusia. Selain itu, keanekaragaman ekosistem buatan pun cenderung rendah. Adapun contoh ekosistem buatan, antara lain hutan tanaman produksi seperti hutan jati atau hutan pinus, ekosistem sawah, ekosistem bendungan, ekosistem perkebunan, dan ekosistem pemukiman kota atau desa. Ekosistem terbagi menjadi dua komponen. Yang pertama, ada komponen biotik.
Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang berada di dalam sebuah ekosistem. Contoh anggota komponen biotik antara lain manusia, hewan, tumbuhan, bahkan jasad renik. Yang kedua, ada komponen abiotik. Kalau komponen biotik merupakan komponen makhluk hidup, komponen abiotik adalah komponen makhluk tidak hidup. Komponen abiotik adalah variabel penyusun ekosistem yang tidak hidup atau benda-benda mati. Contohnya, air, cahaya, matahari, udara, dan tanah. Komponen biotik terbagi menjadi 3. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, dan yang terakhir pengurai. 1. Produsen. Produsen adalah organisme yang bisa membuat makanan sendiri. Contohnya adalah tumbuhan. Karena kemampuannya untuk membuat makanan sendiri itu, produsen juga digolongkan sebagai autotrof. 2. Konsumen. Konsumen dibagi menjadi 3 jenis, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora pemakan hewan, dan omnivora pemakan hewan dan tumbuhan. Selain itu, berdasarkan urutan makanannya, konsumen dibagi ke dalam 3 jenjang, yaitu konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. 3. Pengurai. Pengurai adalah organisme yang berfungsi sebagai pengurai organisme yang sudah mati. Pengurai ini juga dibagi lebih lanjut ke dalam 2 kelompok. 1. Detrivore, bertugas menguraikan bahan organik besar dari organisme yang sudah mati menjadi bahan organik yang lebih kecil. 2. Decomposer, merupakan pengurai bahan organik untuk kemudian diproses menjadi bahan anorganik. Setelah kita mempelajari beberapa jenis komponen biotik, selanjutnya akan kami jelaskan mengenai beberapa contoh komponen abiotik. Yang pertama ada udara, yang kedua air, yang ketiga tanah dan mineral tanah, yang keempat ada cahaya, dan yang kelima suhu. Yang pertama udara. Udara di atmosfer tersusun atas nitrogen 73%, oksigen 21%, dan karbon dioksida 0,03%, dan gas lainnya. Nitrogen merupakan gas penyusun udara terbesar. Gas ini diperlukan oleh makhluk hidup untuk membentuk protein dan senyawa lainnya. Oksigen di udara digunakan untuk pernapasan bagi makhluk hidup, sedangkan karbon dioksida dibutuhkan tumbuhan dalam proses fotosintesis. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu air. Fungsi air bagi makhluk hidup adalah untuk menjalankan metabolisme sebagai pelarut dalam sitoplasma dan mencegah sel dari kekeringan. Tanpa air, makhluk hidup akan mati. Selain itu, air juga bisa dimanfaatkan sebagai energi, seperti energi penggerak dan pembangkit tenaga listrik. Infrastruktur sumber daya air juga bermanfaat untuk irigasi sawah dan konservasi air yang dapat digunakan sebagai sumber air baku, sumber air bagi ternak, terutama pada saat musim kemarau. Baik, komponen abiotik selanjutnya ada tanah dan mineral. Tanah merupakan tempat hidup bagi organisme penyusun ekosistem. Tanah berfungsi sebagai sumber utama tersedianya mineral yang diperlukan oleh makhluk hidup, seperti belerang, kalium, kalsium, natrium, dan fosfor. Mineral-mineral tersebut dimanfaatkan dalam metabolisme tubuh, menjaga keseimbangan asam basa, dan mengatur fungsi fisiologi tubuh. Lalu selanjutnya ada cahaya. Cahaya merupakan sinar yang dihasilkan dari sebuah benda. Contohnya cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sinar alami yang dihasilkan dari adanya matahari yang menerangi bumi. Kegunaan cahaya matahari bagi makhluk hidup antara lain menghangatkan tubuh, menerangi bumi atau lingkungan.
Energi panas dari matahari dapat berfungsi untuk mengeringkan pakaian atau lain-lainnya. Selanjutnya ada suhu. Suhu dan kelembapan suhu lingkungan ditentukan oleh banyaknya sinar matahari yang diserap oleh komponen penyusun ekosistem. Selain itu, makhluk hidup membutuhkan kelembapan, yaitu jumlah uap air yang terkandung dalam udara. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelembapan adalah suhu, sinar matahari, lama penyinaran, curah hujan, dan evapotranspirasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.